Shalom saudara-saudara, perkenalkan saya Anton, kemudian ini istri saya. Saya Alvina. Kami dari kelompok 120 Faith dan ada di sisi Fiesta. Saat ini saya secara pribadi bekerja di bidang bengkel mobil. Dan saya ibu rumah tangga. Mungkin kami kesaksian di fase-fase corona ini ya. Kami mau ceritakan bagaimana kegagalan kami di awal wabah corona ini dan juga bagaimana pernyataan Tuhan sehingga kami bisa bertahan dan kami bisa lalui masalah krisis yang ada saat ini. Nah, mungkin ada istilah yang menarik sih dari istri saya yang sering mengingatkan saya secara pribadi juga. Istilahnya adalah bocor halus. Jadi istilah mungkin ini kami akan sharing, kasih judul mungkin dari sharing kami, bocor halus mungkin ya. Nah ini mungkin istri saya bisa cerita, apa sih maksudnya dari bocor halus? Ya. Jadi saya menemukan istilah ini yang cukup menarik ini karena di rumah kami itu wastafel, ada satu wastafel itu suka bocor. Jadi bocornya itu nggak langsung bocor, tapi 1 minggu kita buka lemari, bawahnya ada air di piring di mana ya, kami bersihkan. Memang nggak banyak, tapi setelah itu 1 minggu lagi ada lagi, 2 minggu lagi ada lagi, dan harus dibersihkan terus. Akhirnya kami memutuskan memanggil tukang. Tetapi setelah beberapa kali tukang datang, tetap tidak ada yang ini ya, berhasil. Perubahan. Jadi setelah dikasih silen, samping kanan kiri wastafel itu dan sebagainya, dicek mana kira-kira yang bocor, tidak ditemukan, silen sampai 4 kali 5 kali tetap bocor, dan akhirnya kami membiarkan saat ini ya, karena itu sudah tertanam di meja marble-nya. Kemudian nggak lama setelah itu, baru-baru ini itu ada satu lagi pipa yang bocor, tapi kali ini bocornya sangat terlihat ya, kelihatan sekali bocornya, dan kami panggil tukang sekali langsung bisa beres, langsung bisa selesai. Nah dari situ saya menyimpulkan bahwa sesuatu yang kecil, bocor halus itu ternyata malah lebih susah diatasi, lebih membahayakan daripada yang langsung jelas-jelas kelihatan. Seperti itu juga dengan kehidupan kerohanian, saya pikir ya, yang kami alami ini. Saat kami mengalami sesuatu yang jelas-jelas kelihatan itu berdosa, melanggar firman Tuhan gitu ya, kami bisa langsung berdua tuh sadar, iya, ini harus cepat-cepat saling minta maaf, berbalik gitu ya, bertobat. Tetapi berusaha untuk berubah ya. Tetapi masa-masa corona ini ternyata kami menyadari bahwa kami mengalami namanya kebocoran secara halus dalam hal rohani. Sesuatu yang kelihatannya itu tidak langsung kelihatan ini salah gitu loh. Tapi ternyata setelah kami tahu bahwa ini memang benar-benar sangat mempengaruhi kehidupan kami dan jelas itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, makanya hasilnya tidak baik gitu, banyak kekacauan yang terjadi. Nah kebocoran halus apa, kita masing-masing mengalami, mungkin bisa dari Ko Anton bisa cerita dulu. Ya, mungkin mirip kayak khotbah kemarin dari Cevani bicara tentang OTG ya. Mungkin kami mirip seperti itu, jadi tidak terlihat langsung gejala yang wow sehingga kami langsung segera menembelnya dan mengatasinya. Pelan-pelan mungkin kami tidak sadari, dan itu membuat kami ini tidak sangat berharap sama Tuhan. Bukan tidak percaya dan berharap, tapi tidak kurang, benar-benar kan beda ya antara orang yang sangat-sangat benar-benar sangat berserah sama Tuhan, sangat benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan, cari hikmat Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ini beberapa kegagalan kebocoran yang kami alami. Mungkin ini bisa kami sharingkan 3 hal ini yang teman-teman mungkin harus hati-hati sih, karena tanpa sadar saat kami alami kebocoran ini membuat kami tidak sangat berharap sama Tuhan, masih mengandalkan kekuatan kami gitu. Yang pertama adalah kesombongan. Nah, kesombongan ada 2 versi yang kami coba amati ya. Kalau kesombongan yang pertama mungkin kesombongan yang orang suka pamer, mungkin dia dengan apa yang dia pakai,
Dia mungkin dengan kata-katanya dia langsung menunjukkan, wow aku punya ini, aku bisa ini, bisa itu. Nah, kelihatan sombong sekali itu. Tapi ada kesombongan yang kedua yang mungkin kita nggak kerasa, orang lain nggak tahu, oh kita ini kelihatannya nggak sombong gitu loh. Tapi yang tahu kita sendiri, bahwa mungkin kita ini mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita merasa pengetahuan kita bagus, kita banyak pengertian, sehingga kita tuh menggunakan kemampuan itu dengan otomatis gitu. Nah, sama saya ngalami itu dalam pekerjaan saya waktu masa corona ini. Saya berpikir saya sudah tahu banyak tentang dunia kerja, dunia bisnis, tahu teori A, B, C gitu ya. Saya coba berjuang dengan pengetahuan saya, dan itu ternyata sia-sia, saudara-saudara. Jadi kami tetap tidak bisa, di fase awal itu sangat sulit untuk kami lolos gitu. Sampai berdarah-berdarah lah kondisi kami gitu. Nah, saya tipe orang yang istilahnya tidak mudah menyerah untuk mencari cara. Jadi kalau nggak bisa cara A, saya akan cari cara B, nggak bisa B, cari C, dan seterusnya. Jadi apa caranya, saya cari banyak strategi untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, tanpa sadar itu membuat saya ini sombong yang secara tidak langsung, bahwa saya ini merasa aku ini punya banyak strategi, banyak cara untuk menyelesaikan masalah gitu. Tanpa sadar bahwa hikmat saya terbatas, pengetahuan saya terbatas, dan saya perlu Tuhan gitu. Sepertinya saya langsung pingin istilahnya pakai cara, Tuhan, aku punya strategi A, saya punya proposal ini, tolong Tuhan ACC, dan saya segera jalankan. Kan berbeda sama yang kita benar-benar nggak ada strategi, nggak ada solusi. Kita tanya, Tuhan gimana sih cara menyelesaikan masalah ini, lagi ngalami krisis berat buat pekerjaan, fase corona ini membuat customer pada sembunyi, nggak mau keluar, ikan pada nggak muncul. Nah, kan berbeda, istilahnya muncul dari Tuhan, bukan yang saya sodorkan, ini Tuhan cara saya, tolong ACC dan sertai gitu. Nah, itu yang pertama kebocoran yang saya alami, bahwa pengetahuan saya, pengertian yang saya punya, saya berpikir bisa meloloskan saya, bisa menolong saya. Tanpa sadar saya mengalami kesombongan yang halus gitu. Kebocoran halus yang membuat saya ini tidak semakin berharap dan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Terus yang kedua adalah ingin cepat selesai. Nah, ini salah satu juga mirip seperti firman Tuhan bilang bahwa orang yang ingin cepat kaya akan jatuh dalam banyak pencobaan, dalam jerat iblis dan sebagainya. Sama dengan ingin cepat selesai, tanpa sadar seperti itu. Ingin cepat selesai, saya ingin segera lolos dari masalah yang ada. Saya segera ingin cari cara-cara berpikir. Saya berpikir pagi, siang, malam, nggak tidur kadang untuk mencari solusi masalah yang ada gitu. Saya ingin cepat menyelesaikan. Nah, orang yang ingin cepat ini kadang tanpa sadar yang menggunakan kekuatan kita lagi gitu. Kita berpikir bahwa cara kita yang terbaik. Mungkin kita bisa berpikir, orang lain bisa memberikan ide, menyelamatkan kami gitu, di masa krisis yang ada. Ini juga salah satu kebocoran yang saya rasa membuat kami juga sulit untuk bergantung sungguh-sungguh, mencari Tuhan sungguh-sungguh, dan benar-benar minta pertolongan Tuhan gitu. Yang ketiga mungkin istri saya bisa cerita. Ya. Jadi memang benar apa yang Ko Anton saksikan gitu ya. Saya sebagai istri itu di masa corona ini intensitas saya ngomel itu ya, itu semakin meningkat gitu ya. Jadi semakin meningkat karena apa? Mungkin bocor halus itu kan sesuatu yang orang lain tuh nggak bisa lihat gitu. Orang luar itu mungkin lihat ini pribadi, misalkan Ko Anton pribadi yang sangat tenang, sangat terkendali, bisalah mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh apa. Dan kadang kitanya sendiri juga saat kita mengalami bocor halus, kita tuh juga kadang nggak ngeh gitu loh, nggak sadar di mana letak. Maksudnya masa sih aku mengalami gitu ya. Jadi tapi kita butuh orang-orang terdekat, dan dalam hal ini saya melihat gitu ya, melihat dengan jelas bahwa aduh ini suami saya ini nggak bisa terus-terusan kayak gini, ini bisa bahaya, dan itu menimbulkan kekhawatiran yang sangat dalam hidup saya gitu ya. Saya sering bilang sama Ko Anton, aku nggak khawatir dengan corona, tapi aku khawatir dengan kamu sebagai kepala keluarga aku. Jadi kepala keluarga kami yang akan membawa rumah tangga ini kemana gitu loh, dengan sikapmu yang seperti itu. Maksudnya aku menyadari kurang mengandalkan Tuhan, kurang apa ya,
sungguh-sungguh sampai duduk diam dengan tenang di bawah kaki Tuhan itu. Nah, tapi mungkin karena banyak sekali yang harus dipikirkan dan sebagainya gitu ya. Kayaknya omongan saya itu mental terus dan itu semakin menimbulkan kekhawatiran di dalam diri saya. Belum lagi saya waktu itu masih menyelesaikan skripsi ya, kelas malam, dan saya mengambil itu tema yang cukup dalam, bahasa Inggris semua, source-nya itu. Saya juga berpikir, wah bisa nggak saya mengatasi ini, belum lagi anak masih kecil ya, golden age 2 tahun, ada kekhawatiran juga, bener nggak saya mendidik dia seperti ini, karena itu akan berefek panjang dalam hidupnya dia. Itu banyak sekali kekhawatiran dan meningkatkan intensitas ngomel, mungkin orang rumah bisa tahu gitu ya. Tiba-tiba Tuhan menyadarkan gini, hei kamu selalu bilang seakan-akan suamimu ini yang bocor halus terus, banyak hal yang bocor dalam hidupnya dia dan tidak sadar-sadar. Tetapi kamu sendiri nggak sadar kalau kamu juga bocor halus gitu. Bocor halusnya dalam hal apa? Dalam hal iman kepada Tuhan, kepercayaan gitu. Kan firman Tuhan berkata bahwa kalau di mana ada kasih itu melenyapkan ketakutan gitu. Kalau kamu selalu khawatir, takut masa depan saya gimana ya, aduh keluarga ini gimana dengan kepala keluarganya seperti ini, bisa nggak ya kok Anton sadar, bisa nggak ya berubah, bisa nggak saya jadi mama yang baik, bisa nggak saya menyelesaikan skripsi dengan baik dan sebagainya, kapan ini corona berakhir dan sebagainya. Itu kamu sebenarnya nggak menaruh kepercayaan sungguh-sungguh sama Tuhan. Mungkin setiap malam kamu berdoa, beriman, memang dalam hati ya, jujur ya, saya merasakan saya ini percaya loh sama Tuhan, saya ini beriman loh, Tuhan pasti akan tolong. Tapi masalahnya saya kadang tidak percaya, tanpa sadar bahwa Tuhan bisa mengubah suami saya, bahwa Tuhan bisa membantu saya menjadi orang tua yang baik dengan segala keterbatasan saya dan sebagainya. Saya pasti bisa menyelesaikan skripsi saya dengan segala keterbatasannya juga. Nah, dari situ saya disadarkan, iya ya, berarti saya ini kurang beriman, bocor halusnya di situ. Tidak sungguh-sungguh merasa percaya, tetapi tidak sampai seluruh hidup saya percayakan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan itu. Dan suatu malam Tuhan menyadarkan saya melalui suatu peristiwa yang sudah lama terjadi, yaitu papa saya. Papa saya waktu itu sedang mengalami masalah hukum yang cukup berat ya. Lawannya adalah mafia hukum yang notabene punya uang mungkin tidak berseri gitu ya, yang bisa lah untuk melakukan berbagai macam manipulasi. Dan memang pada saat pertama kali papa saya kalah di pengadilan negeri, kemudian tidak pakai pengacara, papa saya masuk ke PT. Tidak pakai pengacara, padahal dengan pengacara kalah, tapi tidak pakai pengacara bisa. Dan waktu itu kami tidak percaya, Pak, jangan lakukan itu. Ini karena ini membawa satu keluarga ini bakal hancur kalau sampai papa kalah kan gitu. Tapi papa tuh bilang gini, kamu tuh kayak orang yang nggak punya iman. Kamu harus beriman. Padahal waktu itu saya juga pelayanan gitu ya. Tetapi saya ditegur gitu, kamu seperti orang tidak punya iman. Kamu harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup melampaui kebiasaan manusia. Mungkin dulu manusia harus pakai pengacara dan sebagainya. Melampaui pikiran, melampaui kemampuan. Dan papa saya tidak ada satupun dasar hukum. Tidak pernah les sekolah apalagi tentang hukum. Dan ternyata bisa menang di PT melawan mafia yang uangnya katanya tidak berseri. Dan akhirnya sekarang papa dipakai untuk menjadi dipercayai oleh Tuhan menjadi konsultan hukum ya, seperti itu. Situ saya disadarkan, oh ya, iman itu tidak bisa hanya kita rajin berdoa, kita seakan-akan merasa beriman, kita pelayanan dan sebagainya. Tapi iman dibuktikan justru di saat genting kita tenang nggak, kita nggak ada damai nggak, sejahtera seperti itu. Jadi saat itulah saya sadar, ya aku juga bocor halus secara iman. Gitu. Ya. Jadi kalau saya juga mengalami secara pribadi, poin ketiga ini gini, kita tahu teori bahwa Tuhan sumber jawaban, kita tahu bahwa melalui Tuhan lah kita bisa menyelesaikan banyak masalah gitu. Tapi kadang kekhawatiran, ketakutan kita ini membuat kita ini nggak tenang untuk kita tuh beriman. Malah waktu saya fase corona itu lagi puncak-puncaknya, waduh, semua kepada bingung karena cost operasional sudah sangat tinggi, sedangkan bengkel waktu itu pernah sehari cuma 1 mobil, rata-rata di bawah 5 mobil, padahal kita
secara target dan rata-rata di atas 14 mobil sehari. Benar-benar kebingungan jadi. Dan saya jadi takut, khawatir. Nah, takut khawatir itu malah nggak membuat kita tinggal dalam kasih Tuhan, tidak membuat kita ini tambah cari Tuhan. Berbeda sama orang yang punya pengharapan, punya iman, malah membuat kita sering berdoa dan percaya bahwa Tuhan ngasih jalan solusi gitu. Nah, ini titik balik yang kami akhirnya alami, bahwa dari waktu kami sadar bahwa ada kebocoran halus ini, kami mulai sadar dan mulai perkuat mesbah. Kemudian kami mulai bangun untuk manusia rohani kami kebocoran-kebocoran itu kami tembeli gitu loh. Dan ini menjadikan kami mulai ada banyak titik terang sekarang sih. Jadi bagaimana Tuhan menyertai. Kebetulan benar-benar kondisinya berat itu karena kami juga tahun ini sudah plan buka cabang bengkel. Kami lagi dalam proses pembangunan. Jadi tempat lama lagi turun, tempat baru harus nginjek terus dana. Benar-benar berat sekali sih. Kalau ini sampai berhasil dibangun, itu benar-benar karena Tuhan sih. Jadi kami plan bulan depan, awal Desember kami buka cabang baru kami. Ya, kami sadar bahwa bisa buka ini karena benar-benar karena mukjizat dan pertolongan Tuhan sih. Karena benar-benar secara manusia dana terbatas, gak mampu, kadang bayar bahan bangunan, bayar tukang, ngepres, waduh, besok benar-benar saya belajar iman demi iman sih, hari demi hari dengan proses ini sih. Jadi besok nggak ada uang beli barang, untung kadang supplier nagihnya seminggu gitu ya. Terus beranikan diri, pesan daripada nggak jalan untuk dibangun, karena tukang juga sudah ada, kalau nggak ada bahan ya nggak bisa kerja kan. Ya saya pesan, tiba-tiba ada uang, kadang anak-anak telepon, kok ini sudah tiba-tiba ada orang yang turun mesin, habis banyak, ada perbaikan besar, ada uang ya. Jadi benar-benar Tuhan tolong gitu. Dari kebocoran yang halus mulai kami sadari untuk kami tutup, dan Tuhan mulai bukakan banyak jalan sih. Ini tiba-tiba saya ketemu dengan mekanik yang puluhan tahun di bidang bengkel Eropa, mereka biasa nangani Mercy, BMW. Nah, ini bisa masuk tim kami dan kami bisa naik kelas lah, mungkin ke depan ini bisa buka bengkel spesialis ke mobil Eropa. Dan istri juga tiba-tiba di fase ini juga ada potensi-potensi yang keluar juga. Ini bakal punya bakery juga, mungkin bisa cerita juga sekilas. Ya, jadi setelah kami menyadari semua itu, seakan-akan maksudnya ya aku yakin lah Tuhan sendiri yang memberi kami akhirnya kesadaran gitu ya. Tuhan sendiri yang membuat kami bisa mampu berubah, walaupun berubahnya pasti kami juga masih berproses gitu ya. Tapi saya melihat Tuhan bekerja, ya, menyadarkan Ko Anton, menyadarkan saya, membuat kami lebih bisa sejalan dengan apa yang Tuhan mau gitu ya. Dan saat itu juga kami melihat mulai banyak titik terang. Dan salah satunya itu Tuhan bahkan memberikan apa yang tidak pernah saya pikirkan, yaitu toko bakery ya. Saya jadi sebenarnya tidak ada background tentang itu, tapi saya suka sekali buat kue, roti dan sebagainya. Kemudian Tuhan waktu masa corona ini mengirimkan banyak chef-chef pastry yang hotel bintang 5 gitu ya. Mereka mengajar saya gitu ya untuk bisa standarnya itu bagaimana dan sebagainya. Itu di luar pemikiran kita gitu ya. Jadi luar biasa sih pertolongan Tuhan ya. Ya, mungkin terakhir saya ingat sih beberapa waktu yang lalu khotbah tentang pernikahan di Kana. Waktu itu khotbah ini cukup menyadarkan saya sih. Ada krisis, ada masalah berat di mana di pernikahan itu anggur kehabisan. Kalau saya jadi Maria waktu itu, jadi Ibu Yesus, dengan kejadian yang tahu Ibu Yesus waktu itu bahwa kehabisan, wah langsung mungkin pikiran saya langsung gerak, wah langsung lari cari suppliernya di mana, mungkin nyuruh orang segera pesan, mungkin langsung ngajak meeting bagian dapur atau bahkan pengantin, gimana ini Pak, harus ngomong apa nih, habis ini, masa minumannya habis, kan menjadi masalah besar omongan ini ke depan. Tapi apa yang terjadi dengan Ibu Yesus gitu, waktu Ibu Yesus tahu, dia tetap tenang dan langsung
cari Yesus gitu, langsung cari Tuhan dan bilang, Yesus, ini ada masalah krisis besar bahwa anggur kehabisan, tolonglah gitu. Tapi Tuhan jawab, Ibu, waktuku belum tiba. Dan Ibu Yesus tetap tenang gitu, tidak mencari caranya dia, strateginya dia gitu. Dia tetap tenang dan bilang ke pelayan, apapun yang diperintahkan oleh Yesus lakukan. Nah, kadang di fase kita kayak seperti saya tadi ketakutan, saya mengalami fase ingin cepat menyelesaikan masalah. Saya sadar bahwa kadang saya merasa pengetahuan saya banyak, strategi banyak untuk menyelesaikan masalah. Itu ternyata membuat kita nggak mengandalkan Tuhan. Jadi saudara-saudara harus hati-hati bahwa kebocoran halus yang mengikis hal-hal yang membuat kita bergantung sama Tuhan jangan dibiarkan, karena itu akan membuat kita tambah tidak mengandalkan Tuhan, tambah kita nih nggak beriman, berharap sama Tuhan. Tapi waktu kita bisa mengendalikan hal bocor halus itu, makin hari kita akan sadar bahwa kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, kekhawatiran kita nggak akan menyelesaikan masalah. Ingin cepat selesai pun itu membuat kita tidak tenang, bahkan bisa membuat kita salah langkah. Salah satu solusi adalah yang terbaik bahwa kita harus tinggal tenang, minta hikmat Tuhan, cari Tuhan, karena Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik bahkan yang nggak kami pikirkan gitu untuk menyelesaikannya. Itu. Ya, dan jangan lupa satu lagi, mungkin kita ya sebagai istri, kalau saudara-saudara punya suami atau istri gitu ya, mungkin atau teman lah ya, teman sahabat, jangan jemu-jemu untuk istilahnya mengasih tahu ya, ngomel mungkin ya, tapi kalau yang lebih baik memberitahu, jangan jemu-jemu, karena pada satu saat itu pasti akan membuahkan hasil, mungkin bisa menutupi bocor halusnya itu. Mengingatkan, gitu. Jadi maksud istri saya mengingatkan saya saling banyak mengingatkan, saling memberitahu, jangan jemu-jemu, belum terjadi kejadian lagi yang salah, nggak apa-apa, ingatkan lagi, kejadian lagi salah, nggak apa-apa, ingatkan lagi terus, seperti itu. Gitu. Karena itu penting sih untuk membantu kita bisa menang di sisi kebocoran itu, karena kita kadang secara pribadi nggak sadar gitu, tapi mungkin orang terdekat kita atau komunitas kita, keluarga kita bisa melihat ada yang salah nih dari kehidupannya kita, untuk hal yang nggak kelihatan mungkin dari yang secara langsung kita alami.